Alhamdulillah Allah Ta'ala bukakan hijab hatiku hingga aku dibukakan bisa melihat beberapa orang, ini suada atau asyqiya, orang yang beruntung atau orang yang sial. Lantas kenapa? Satu kali aku melihat wajahmu dan ketika dibukakan hijab tersebut, aku dapati tertulis di keningmu, engkau adalah penghuni neraka, orang yang sial. Dan ini bukan lagi perdukunan atau menggandakan uang, tapi ini yang sangat levelnya sangat tinggi. Dia bisa melihat orang itu masuk surga atau neraka. Kita berpikir dengan logika dan akal sehatnya. Kalau memang ada orang yang bisa melihat masa depan atau meramal ya, atau bisa menilai orang masuk surga atau neraka, kalau itu terjadi pada saya, mungkin hidup saya tidak akan pernah susah. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Ada seorang ulama besar minal awliya wa salihin yang telah dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Alhasil dia punya murid, muridnya pun istiqamah, hingga murid ini pun juga menjadi wali besar muridnya dia. Dan subhanallah, ada aulia wali-wali Allah yang Allah Ta'ala bukakan hijabnya. Ada. Jarang sekali, tapi kebetulan dia mencapai kewalian yang tinggi. Terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui. Dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu. Karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial. Mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia bisa mengetahui apa yang tertulis di kening orang. Hadza sa'id, hadza syaqi. Ini orang yang beruntung untuk surga, ini diciptakan untuk neraka, orang yang sial. Ada orang, subhanallah, dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu, di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syaqi, orang yang sial, penghuni neraka. Dibukakan hijab dan tertutup lagi sudah. Tapi dia stres dari apa yang dia lihat, dia sedih. Guruku, orang yang aku cintai, ternyata penghuni neraka. Dia sedih, dia menangis. Dia tak hadir lagi majelis gurunya. Maka gurunya heran, sudah berapa hari muridku ini tak datang. Kenapa? Akhirnya gurunya pun datang. Wahai muridku, kenapa? Apa engkau sakit? Muridnya malah menangis. Cakap, apa yang terjadi dengan engkau? Tambah lagi nangis. Bilang, kamu cakap kepada saya. Jangan diam. Apa yang terjadi kepada engkau? Guruku. Dia bilang, alhamdulillah Allah Ta'ala bukakan hijab hatiku hingga aku dibukakan bisa melihat beberapa orang, ini suada atau asyqiya, orang yang beruntung atau orang yang sial. Lantas kenapa? Satu kali aku melihat wajahmu dan ketika dibukakan hijab tersebut, aku dapati tertulis di keningmu, engkau adalah penghuni neraka, orang yang sial. Jadi walaupun kau buat baik, nanti akhir hayatmu juga engkau pasti bakalan masuk neraka. Itu yang aku nampak dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Gurunya senyum. Oh muridku, kamu sudah tahu rupanya. Kalau hal ini sih, saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu. Tapi saya ini hambanya Allah. Allah perintahkan saya bukan untuk buka-buka tentang masalah takdir. Saya diperintahkan ibadat, taat, bimbing orang, mengajar, dakwah. Tidak diperintahkan untuk komplain, ya Allah kenapa saya sial. Tidak. Tugas saya berdakwah, mengajar, sholat, ibadat, taat, menjauhi maksiat, itu tugas saya. Masalah saya sial atau saya untung, saya surga, saya neraka, itu bukan saya punya pasal. Ya, dan bukan kamu punya pasal.
Jadi walaupun saya udah tahu sejak 40 tahun yang lalu, tetap saya istiqamah. Saya tak peduli dengan itu semua, tak saya hirau. Maka muridnya terdiam, betul, kata Ustadz. Baik, sudah, kamu jangan pikir masalah ini, ya, kamu tetap ayo belajar, ayo mengaji, ayo tetap istiqamah. Jangan berhenti taat kepada Allah Ta'ala. Sudah, dia tak tinggal majelis lagi, dia hadir. Hingga subhanallah, di satu waktu dibukakan lagi hijabnya oleh Allah Ta'ala. Tatkala dibukakan hijab oleh Allah, dia nampak wajah gurunya, tertulis di wajah gurunya itu, untung, beruntung, beruntung 3 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Begini ya, memang para Habib dari Balawi ini ya, memang sering ya cerita leluhur mereka, cerita guru antara murid gitu ya. Memang sering. Tujuannya apa? Tujuannya bukan lain adalah untuk para muhibin. Agar para muhibin ini senantiasa mencintai para Habib, menghargai para Habib, menghormati para Habib. Itu tujuannya. Tapi coba kita pikir ya, dengan akal sehat, ya, dengan pikiran yang jernih ya. Apakah ada di dunia ini manusia yang bisa melihat seseorang itu masuk surga atau neraka? Apalagi itu manusia biasa. Walaupun yang dia bilang wali, saya tidak yakin. Kalau masalah ilmu, iblis pun lebih berilmu daripada manusia. Dan juga ya, seorang nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, ya, Rasulnya Allah. Dia kalau menilai seseorang itu masuk surga atau ahli surga atau ahli neraka, itu tidak gampang. Dia melalui malaikat Jibril dulu. Nah, ini sekelas wali yang dia bilang, yang terbuka hijabnya, bisa menilai orang masuk neraka atau masuk surga. Berarti mereka itu menyamakan derajat si wali ini dengan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dibenarkan? Coba teman-teman pikir. Apalagi muhibin, coba pikir. Ya. Yang seperti ini memang sering terjadi. Di dunia sekarang pun memang sering terjadi. Ada orang yang katanya bisa melihat benda-benda gaib, hantu, atau apapun itu, atau kejadian masa depan. Itu sulit. Sangat sulit untuk dipercaya. Apalagi orang yang bisa meramal ya. Itu sulit untuk dipercaya. Karena apa ya? Kita orang Indonesia ini memang dari dulu memang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kita memang diajarkan dari orang tua kita bahwa di situ ada tempat yang penghuni atau apa gitu. Memang ada dunia selain dunia kita gitu kan. Tapi dunia itu beda. Mereka tidak bisa ganggu kita. Dan kita juga tidak bisa mengganggu mereka. Jadi kalau masalah orang yang bisa melihat orang itu bisa masuk surga atau neraka, saya tidak yakin dan saya tidak percaya. Dan juga teman-teman harus tahu, cerita-cerita seperti ini itu sangat mudah untuk dimanfaatkan. Kalau kita percaya sama orang yang cerita itu ya, sumpah kita akan dimanfaatkan. Dan sudah banyak terjadi. Orang percaya dengan menggandakan uang, ujung-ujungnya meninggal karena hartanya diambil. Orang percaya dengan perdukunan, ujung-ujungnya apa? Uang. Dan ini bukan lagi perdukunan atau menggandakan uang, tapi ini yang sangat levelnya sangat tinggi.
dia bisa melihat orang itu masuk surga atau neraka. Ya, kita berpikir dengan logika dan akal sehatnya. Kalau memang ada orang yang bisa melihat masa depan atau meramal ya, atau bisa menilai orang masuk surga atau neraka. Kalau itu terjadi pada saya, mungkin hidup saya tidak akan pernah susah. Hidup saya penuh dengan kebutuhan. Hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Hidup saya penuh dengan kemewahan. Kenapa? Karena saya tahu masa depan itu bagaimana. Kejadian masa depan itu seperti apa. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus perbuat? Bagaimana cara saya mencari uang? Bagaimana cara saya menghidupi keluarga? Saya sudah tahu. Jadi saya akan memperbaiki sesuatu yang buruk di masa depan dengan sekarang. Itu kalau terjadi pada saya. Kalau saya bisa melihat masa depan, meramal, bisa melihat orang masuk surga atau neraka. Dan kalau memang itu terjadi ya, mungkin ya kita itu dianggap sebagai nabi. Karena apa? Omongan kita akan terbukti. Kita cukup dengan membuktikan tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, hari apa, akan terjadi apa. Cukup 10 kali aja. Kita buktikan dengan kejadian masa depan. Dan itu terjadi. Mungkin kita dianggap nabi. Kalau memang itu ada. Jadi ya teman-teman, yang seperti ini memang sering dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari uang. Apalagi begini, orang yang mencari jodoh gitu. Kadang sering minta ramalan kepada orang gitu ya. Dan orang itu seolah-olah mengetahui semua. Padahal orang itu membaca. Membaca dalam arti apa? Membaca diri kita. Diri kita ini seperti apa? Orangnya seperti apa? Dan dia akan membandingkan pasangannya seperti apa. Dari situ dia bisa memberi bayangan. Ya itu. Karena itu ada, ilmu psikolog itu ada. Jadi teman-teman jangan mudah percaya yang seperti ini. Hati-hati. Kalau kita percaya pada manusia, beda cerita. Apalagi percaya dengan kuburan. Itu banyak kan, para habib dari Balawi itu selalu mengagung-agungkan kuburan para leluhur mereka, menyuruh kita ziarah, membunyikan musik gitu. Gila. Di kuburan main musik, meskipun dia itu tahlilan. Enggak gitu. Itu rumah bagi mereka. Kita asik-asik itu di atas mereka. Belum tentu di dalam itu ya. Mereka itu asik. Belum tentu di dalam itu mereka lagi santai. Mungkin di dalam itu mereka disiksa. Kita asik di atas. Coba bayangi. Masuk akal nggak? Membunyikan musik sambil tahlilan, sambil yasinan, sambil sholawatan. Masuk akal? Kalau mau sholawatan, mau yasinan, mau baca doa ya sudah. Silakan, tapi jangan membawa musik. Dulu gembar-gembor, musik diharamkan. Tapi mereka main musik di atas kuburan. Gila nggak? Jadi kesimpulannya, bagi saya itu cerita bohong dan cerita khurafat. Agar para muhibin ya, lebih menghormati dan menghargai para habib. Karena muhibin dan habib itu sama seperti guru dan murid. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.